Suaranya nggak kedengeran nih. Udah? Oke. Aman? Oke, udah kedengeran. Saya akan mengajak Miss Earth 2019 untuk jalan-jalan melihat fasilitas TOS dan kegiatan TOS. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu, Mbak. Halo semuanya, saya Cynthia Sumarani, Miss Earth Indonesia 2019. Sekali hari ini sama Mas Arif, kita nanti akan jalan-jalan dan memperkenalkan kepada teman-teman yang ada di rumah ya, Mas Arif, apa saja fasilitas yang ada di TOS GCB ini. Ya, ini mungkin beda dari webinar-webinar sebelumnya ya, kita live langsung dan konsepnya itu adalah vlog ya. Jadi nanti sekalian juga kita diskusi tentang apa sih sebenarnya peranan Miss Earth itu, terutama terkait dengan dunia persampahan. Betul. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, sambil nanti kita bertemu dengan pakar-pakar ya. Sambil jalan-jalan ya Mas. Ya, sambil jalan-jalan menyusuri GCB ya. Nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin bertanya ya, silakan mengetik ya di Zoom ini ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Oke, kita jalan ya. Oke, Mbak Cynthia. Oke. Sebenarnya saya mau nanya gitu. Sebenarnya peranan Miss Earth itu apa sih buat di Indonesia, terutama di dunia persampahan? Sebenarnya lebih ke lingkungan hidup secara luas sih ya Mas, jadi nggak cuma sampah. Jadi kita sih sebenarnya sebagai duta yang penyalur lah antara masyarakat, antara kita dengan masyarakat dan milenials juga. Jadi kayak kita mengajak sebagai mengajak teman-teman milenials dan masyarakat untuk menjaga lingkungan. Salah satunya sampah ini Mas, yang memang sampai hari ini kan menjadi masalah yang terus-terusan luar biasa sekali. Nah, pada saat pertama kali Mbak mendengar tentang TOS itu apa tuh kebayangnya tuh? Kebayangnya kan TOS itu tempat olahan sampah sungai ya Mas ya. Dari kebayangnya kayak bagus banget nih dengan adanya TOS ini, mungkin sampah-sampah yang ada di sungai bisa diolah nih. Tapi menjadi seperti apa gitu ya Mas ya. Tapi pastinya ini luar biasa sekali karena bisa diolah, yang hari ini akan kita bahas menjadi seperti apa aja nih olahannya gitu. Nah, kita sekarang sudah sampai di stage pertama ya. Nah, ini stage pertama itu adalah tempat pengambilan sampah sungai ya, kemudian ditarik untuk dimasukkan ke dalam proses peyumisasi. Nah, di sini saya switch dulu ya. Mana nih switchnya? Oh, ini. Oke. Ya, di sini bisa kita lihat ya. Pemirsa bisa kita lihat. Nah, itu. Ya, jadi bayangin aja tuh Mbak ya. Di sana sampah kita trap gitu. Kita trap, kemudian kita ambil gitu. Nah, di sini nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan ada namanya Bang Jidon. Bang Jidon ya. Bang Jidon yang banyak memang sekali sampahnya. Ya, tuh lihat tuh sampah-sampahnya, ada sampah plastik, ada sampah biomes. Nah, tapi selama kita melakukan riset ya, ternyata di sini tuh lebih banyak sampah biomes gitu. Biomes ya, paling iya, banyak ya. Di situ memang banyak sampah plastik ya, sampah plastik tapi sebenarnya volumenya itu dia berdasarkan volume aja gitu. Kalau berat ya lebih banyak ke arah biomes. Ya, tapi memang ini banyak, tapi beratnya tidak terlalu berat. Iya, gitu. Nah, kemudian dari sampah yang ada di situ ya, para petugas dari lingkungan hidup DKI langsung mengangkutnya ke sini. Nah, ke sini nih. Nah, ini nanti kemudian dikerek. Nah, dikerek, dinaikin ke atas ya. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam box peyumisasi. Nah, di sini sudah ada petugas. Nah, mungkin Mbak kalau mau nanya-nanya ya, mungkin kalau dari saya tadi belum jelas ya, mungkin bisa ditanya langsung. Mas, bisa ngobrol sedikit nih sama Miss Earth? Ya, ini bukan Bang Jidon, ini timnya Bang Jidon. Ini kita bertiga. Gimana? Ya, di tengah. Coba. Nah, biasanya nih Mas, sehari dapat berapa banyak sampah nih Mas biasanya? Nah, 2 kubik dapat. 2 kubik ya? Paling banyak sampah apa aja Mas? Daun, kampus ya ada teropong. Ya, pernah dapat yang aneh-aneh nggak di mas sampahnya? Paling bangke. Apa? Bangke gitu. Oke. Iya. Nah, ini juga salah satu petugas yang memang salah satu yang kaget ya melihat TOS gitu. Biasanya coba mungkin bisa diceritain sebelum ada TOS itu gimana tuh Mas? Jadi sampah tuh selalu berantakan dengan nggak karuan, dengan kita juga susah mengambilnya ya. Adanya ini kita lebih mudah ya Mas ya. Nah, gitu. Nah, mungkin ada yang mau ditanya lagi Mbak? Jadi udah kebayang ya. Bayangin aja yang kita lihat ini sebenarnya
adalah baru di satu titik. Baru di satu titik. Bayangkan dari hulu ke hilir Sungai Ciliwung gitu ya. Nah, ini adalah salah satunya dan mudah-mudahan bisa direplikasi di 38 titik kalau nggak salah ya yang ada di Sungai Ciliwung. Kalau yang ngambil yang tadi itu bisa berapa berat Mas? Yang dari bawah tadi terus yang ke atas ini biasanya paling banyak berapa beratnya? Kalau 2 kubik ya mungkin sekitar ada 1 tonan lah. Basah Satu kali ambil ya berarti ya itu. Iya. Oke. Ya, nanti lebih lengkapnya pada saat jam 9 nanti ya akan dijelaskan. Oke, nah setelah dari proses ini ya, nah kita melakukan proses namanya peyemisasi. Nah, Mbak dari mana? Jawa Barat? Bukan? Bukan. Oh, tapi kayak Kalimantan Barat. Kalimantan Barat saya. Oh ya, nah ini melalui proses peyemisasi ya. Ini kita siram dengan bioaktivator ya, siram bioaktivator. Kemudian kita siramkan sampah ya, siramkan bioaktivator ini ke sampah. Nah, itu udah ada yang diproses sebenarnya, sudah ada yang diproses ya. Kita lihat bahwa sampahnya itu sudah tidak bau ya. Mbak nanti cium sendiri lah itu bau atau enggak. Biasanya sampah tuh bau apalagi kalau jadi memang karena adanya peyemisasi ini baunya berkurang gitu ya. Iya. Nah, ini dia. Berarti ini yang sudah diolah ya, Mas? Iya, ini yang sudah diolah. Oh, bentar ya. Nah, ini sampah sudah 2 hari. Sudah ya. 2 hari. Ini lalernya sudah tinggal sedikit karena ini sampahnya basah banget. Coba menurut Mbak gimana? Bau atau enggak? Enggak, iya. Harusnya dengan jumlah yang sebanyak ini Iya. Mas ya, sampah pastinya baunya sangat menyengat apalagi basah Iya. ya kan? Iya. Tapi dengan adanya peyemisasi tadi ya artinya Iya. bisa berkurang. Ya, nah kemudian bisa kita infokan juga bahwa ini akan tereduksi hingga 50%. Tereduksi 50%, terus mengering ya, baru nanti kita lanjut dengan proses pencacahan. Ini ya, ini ya proses pencacahan ini semuanya adalah peralatan dalam negeri, gitu, peralatan dalam negeri. Berarti memang semuanya brand lokal nih ya, Mas, Iya, buatan Indonesia. brand lokal. Nah, di sini kebetulan sudah ada penemu peyemisasi, namanya Pak Sony Jatika Sundajaya. Saya kenalin dulu yuk, ayo. Ini Pak Sony. Pak Sony, ini ada yang mau kenalan sama Bapak. Nah, ini disiarkan. Ya, ini Pak Sony, ya, silakan. Jadi Bapak yang peyemisasi ini apa? Kebetulan. Boleh cerita dong Pak, kenapa nih Bapak sampai kepikiran membuat peyemisasi ini untuk sampah? Ya, sebenarnya kan kita pertama itu menggunakan ini bukan untuk sampah. Dimana kita menggunakan penghancuran residu-residu tanaman supaya lebih cepat dan sebagainya. Awalnya tanaman. Iya, tanaman, karena tanaman itu kan bisa menyerap sesuatu. Kalau memang sudah hancur gitu. Nah, itu yang kita pakai, kemudian ternyata beberapa waktu kemudian sampah pun bisa ikut hancur. Gitu kan? Nah, kenapa sih tidak kita hancurkan sampah? Nah, ini pertama kita hancurkan sampah, kemudian bisa, nah kita mulai perkenalkan. Tapi hanya karena teknologinya, kalau orang nanya, ada textbooknya nggak ada, gitu kan? Nggak ada bukunya, jadi agak susah gitu. Apalagi terakhir kita nama kan prosesnya peyemisasi. Tapi mungkin tergolong mudah mungkin ya Pak ya, nggak perlu pakai textbook juga, mungkin dengan penjelasan Bapak bisa kali ya Pak? Harusnya bisa. Gitu. Jadi teknologi ini kita bikin, sebetulnya memang tidak semudah seperti apa yang kita lihat. Gitu, ya. Tapi yang kita bikin itu supaya semua orang bisa kerjakan. Udah lama Bapak ciptakannya? 10 tahun, 10 tahun mungkin ya, 8-10 tahun. Itu yang kita contohkan tuh seperti handphone. Ya. Jadi handphone ini sungguh sulit sebetulnya bikinnya. Bahan-bahannya sulit. Ya. Akan tetapi nanti pada waktu kita pemakaian, kita lihat orang yang nggak punya apa-apa pendidikan pun, ya mohon maaf, nggak bisa gitu. Nah itu yang kita bikin, bahwa teknologi itu harus sedemikian rupa supaya orang merasa bisa mengerjakan. Itu yang paling penting. Ya, jadi dalam proses engineering teknologi itu kelihatannya sederhana seperti ini, tapi engineeringnya yang paling sulit. Jadi kami berhitung ini pun cukup lama. Jadi ada dari mulai estetika, ada estetikanya, ada ergonomiknya, ada fungsinya yang paling penting. Gitu.
selesaikan. Ada takarannya nggak tuh Pak? Airnya berapa, kemudian sampahnya kayak Itu gitu? sih ada pasti. Ada. Jadi karena memang sampah ini kita bikin dengan barang-barang lokal, mikrobanya lokal, kita cari di mana-mana, sehingga prosesnya ya mirip dengan model-model kalau puyem itu tidak harus selalu singkong. Ya kalau kita di Bandung tuh sebutnya puyem itu pemeraman. Mangga cepat matang. Diperam, ya, Diperam. peyem berarti gitu ya, Pak? Berarti puyem. Gitu. Cuman bedanya kita menggunakan bakteri itu. Oke. Nah, kemudian untuk ketika air itu dituang ke sampah gitu ya, Pak ya? Itu berapa lama baunya itu bisa langsung berkurang? Biasanya bau itu hanya kita selesaikan dalam 2 sampai 4 jam saja. Oke. Bau. Yang pasti kalau bilang bau, bilang lalat. Prosesnya berjalan dan sebagainya, temperatur naik, patogen juga mati. Jadi kita udah nggak takut lagi pegang-pegang ini, ya. Dan seterusnya, dan paling yang kita hindari kalau proses itu nggak keluar lidi. Keluar lidi itu air-air yang hitam. Oh iya. Jadi proses ini bersih. Ya. Tapi tidak boleh membunuh lalat. Tidak boleh membenar. Hanya kita melarang dia Menghinggap gitu ya, Pak? bertelur di sana. Iya. Gitu. Silakan bertelur di mana. Oke, terima kasih banyak ya Bapak, luar biasa sekali. Oke, nah ini selanjutnya ya kita akan mengunjungi hasilnya ya. Jadi setelah dicacah, kemudian dipelet. Nah hasil peletnya ini seperti ini, Mbak. Ya, setelah Iya. dicacah kemudian jadi pelet ya, Ya, Mas ini ya? peletnya. Ini sudah menjadi bahan baku bahan baku energi lah. Nah, ini dari sampah tunai. Udah nggak bau nih, Mbak. Nah, coba. Udah nggak ada baunya ya, Mas ya? Iya. Kering juga sih. Ya. Ya, ini udah menjadi bahan energi. Kemudian nanti kita masukkan ke dalam gasifier, ya, reaktor gasifier. Ya, nanti setelah itu kita menghasilkan listrik. Listriknya dimanfaatkan untuk kebutuhan air. Luar biasa, luar biasa. Nah, Selamat ini oke. Saya hanya menyampaikan untuk tetap menjaga protokol COVID, di mana kita tetap berjaga jarak, jangan terlalu berdekat. Jadi karena lagi pandemi nih ya Mas ya, jadi ada pemberitahuan supaya acara ini tetap berlangsung tapi tetap sesuai dengan protokol. Betul. Kita berdua juga sudah pakai masker dan Iya. face shield hari ini ya Mas ya. Iya. Sambil menemani teman-teman di rumah, jadi kita tetap safety di sini. Iya, siap. Oke, kita lanjut ya. Yang di rumah juga ya, atau yang sedang menonton, harus tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga aturan Kebersihan juga ya Mas ya. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita ada salah satu pakar ya di sini, ITB dari ITB 73 ya, pakar energi ketenagalistrikan yang bisa sampah jadi pelet kemudian menjadi air. Nah, ini ada Pak Joko Hastowo ini. Ya. Pak Joko Hastowo. Ah, ini penemunya ini. Bukan. Oh, iya. Jadi bisa dijelasin nggak Gimana, apa Pak? dari pelet itu kenapa bisa jadi gas Jadi energi? energi. Nah, apalagi Bapak ini ahli gas juga, CNG. Tadi kan lebih sampah ya. Sampah bisa jadi pelet, bisa jadi briket. Briketnya itu bisa juga sebagai co-firing, kita pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian pelet ini bisa dijadikan dirubah menjadi syngas. Alatnya tadi itu, syngas. Syngas ini bisa dipakai untuk menghidupkan diesel. Diesel yang tadinya pakai solar itu di substitusi dengan gas ini. Pakai syngas yang tadi. Ya, syngas. Kita bisa menghemat biaya produksi. Dan tentunya Indonesia yang sangat luas ini kan banyak sekali, masih ada 3.000 desa lah yang belum berlistrik. Karena PLN belum bisa sampai ke situ. Mungkin ini merupakan salah satu solusi nantinya untuk desa-desa yang remote area itu. Selain itu juga kita itu mau memberikan pandangan kepada masyarakat sekitar Ciliwung itu bahwa luas tanah yang sekian ini itu sangat banyak banget manfaatnya. Pertama, sampahnya
untuk pelet tadi ya, untuk kompor gas, untuk kompor yang seperti ini bisa, kemudian untuk listrik juga bisa, ya. Kemudian selain itu juga bisa untuk pendirian air, bisa untuk mendirikan air. Oh, menjadikan air juga bisa Ya, ya Pak ya? listriknya itu untuk menggerakkan air, bisa untuk penerangan. Ya. Kemudian atapnya ini bisa untuk solar cell. Jadi matahari. Kemudian Ini air yang sudah dijernihkan ya? ini yang airnya. Dari listrik itu bisa menjadi air. Ini sebelum, ini yang bersih. Oke, Ini luar udah bersih, biasa. udah dites di Di pump, pump, ya. sangat bagus. Ya. Ininya kualitasnya. Ya. Nah, kemudian selain itu juga airnya juga bisa untuk pembangkit listrik hidro. Oke. Kan kita belum punya alatnya, tapi kita minta bantuan dari Jepang mungkin yang punya produksi yang kita pinjam dulu. Selain itu juga sampahnya dari bahan bakar ini bisa untuk hidroponik, hidroponik tanaman. Terus airnya ya itu tadi, Airnya tadi. ya untuk air bersih, bisa untuk minum juga. Jadi banyak sekali ya Pak ya tadi dari Ya. sampah kemudian jadi energi yang memang banyak sekali, sampai air juga bisa ya Pak ya. Ini juga listrik untuk juga bisa, kompor. Sehingga mudah-mudahan masyarakat melihat yang Iya. makanya banyak sekali. Apalagi dari sampah yang mungkin masyarakat beranggapan nggak ada gunanya nih sampah gitu ya Pak ya. Ternyata bisa diolah sampai bisa jadi energi seperti ini, luar biasa. Ya, sampah itu membawa berkah. Betul. Dalam apa Pak menemukan? Saya hanya membantu anak saya dari Oh, membantu. satu Ya. Luar biasa. karena istilahnya mereka lah yang muda lah. Oke, luar biasa. Oke. Terima kasih Bapak. Semoga sukses. Oke, ini juga kebetulan udah ada datang Pak Dirjen ya. Ada Pak Dirjen PPKL, Pak Karliansyah, ya, bersama Dirut Indonesia Pak, ya. Nah, ya, Bapak ini sedang apa? Ada Miss Earth ini. Halo Bapak. Ya. Kasih kita ketemu di sini untuk mengurangi sampah Jakarta, setuju ya? Setuju Bapak, setuju sekali. Gimana Pak pendapatnya? Nah ini kita sama Pak Dirjen ini terharu saya bisa dibawa ke ibu kota. Ini sangat luar. Biasanya kita urus di pinggir-pinggir luar pulau sana. Di daerah-daerah gitu ya Pak ya? Dan kamu sampahnya gampang dapatnya di sungai. Bisa senang kan bisa jadi listrik, Iya. bisa jadikan air, bisa jadi gas ya. Ini bisa menghasilkan batu bara, terus keluaran bisa jadi pupuk katanya. Ya, untuk kompor juga bisa. Ini nanti masa depan. Betul. Luar biasa emang nggak nyangka hanya dari sampah, belilah hasilnya jadi seperti ini. Kita berharap ya, kita tambah penghasilan. Kalau udah penghasilannya Betul. Iya. Oke. Oke. Ini sudah jam 8.50 ya. 10 menit lagi kita akan live melakukan peresmian ya. Peresmian ya, Mas. ya. Betul. Terus ditunggu ya. Ya, sambil kita tanya-nanya lagi di sini ada siapa lagi ya. Kita coba tanya. Ada ahli ini juga sih Pak Made Brunner. Tadi Pak Made Brunner. Bentar ya. Kita tanya, ini ahli lingkungan juga. Ya, bule tapi dari Sunda. Oh, Bule dari Sunda. Ya, Kalau Pak Made Brunner ini ahli apa nih, Mas? dia ahli lingkungan dan circular economy. Oke, Ya, oke. S3-nya itu di Amerika. Oh, Ambil luar biasa, luar kalau nggak biasa. salah urban apa gitu pokoknya. Pak Made Brunner. Ya. Nah, ini ada Halo, Bapak. Earth nih yang ingin bertanya-tanya tentang TOS ya, apalagi Bapak ahli lingkungan ya, dan juga circular economy. Nah, silakan Nah, kalau mau gimana bertanya. nih, Pak? Sambil 10 menit lagi nih dipersiapkan acaranya. Ya. Gimana nih Pak dengan adanya tos GCD ini Pak, pendapat Bapak? Ya ini naik kelas ya. Naik kelas. Dari sebelumnya kita lakukannya secara
boleh dikatakan sporadik gitu ya. Sekarang ini lebih terarah dan kita harapkan apa yang kita lakukan di sini bisa memberi manfaat. Oke. Oke, masih ada 6 menit lagi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tadi saya dapat info ya. Selamat datang, selamat hadir di para direksi PT Indonesia Power ya yang ikut di Zoom. Kemudian Bu Inten, Bu Inten Sri Penny Inten Cahyani ya. Beliau ini adalah salah satu penggagas TOS juga. Oh, salah satu penggagas juga ya. Dari Indonesia Power ya. Beliau Direktur PLN ya, sekarang jadi staf ahli menteri. Luar biasa. Ya, hadir juga hari ini ya di virtual kita. Virtual Zoom ya. Pak Supriyadi juga sudah masuk di sini ya. Jadi kalau mau ada yang bertanya-tanya nanti bisa dijawab langsung sama Pak Supriyadi ya melalui online ya. Kemudian ya alhamdulillah ya di sini banyak banget yang mau datang, cuman karena kita mengikuti protokol COVID ya. Jadi kita benar-benar terbatas gitu, tapi tidak mengurangi esensi dari launching acara ini sendiri. Karena kan memang bisa diikuti melalui Zoom ya, ya. Mas, ya. Jadi bisa langsung juga menyaksikan walaupun secara virtual, tapi kita kan sudah menyajikan banyak tadi ya dari vlog juga udah jelas sekali tadi. Oke, sekarang sebelum kita tutup dan masuk ke acara launching, pendapat Mbak secara jujur seperti apa? Oke. Dan harapannya ke depan? Luar biasa sekali ya Mas, dengan adanya TOS ini memang benar tadi Pak Made katakan ini naik kelas ya, dari yang sampah di sungai yang mungkin tidak dipandang tidak terlalu berharga gitu ya, tapi sekarang dengan adanya tempat olahan sampah sungai TOS ini luar biasa sekali, bisa diolah berbagai macam tadi sudah dilihat untuk menjernihkan air, kemudian menyalakan ada gasnya dan lain-lain, bisa menyalakan listrik, itu luar biasa sekali. Harapannya ini bisa semakin dikembangkan dan bisa digunakan oleh seluruh masyarakat ya Mas ya, sehingga ini juga bisa menjadi sumber pendapatan juga ya bagi masyarakat karena bisa digunakan. Mas, bisa terus berkembang dan yang paling penting kerjasamanya juga untuk masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan jangan sampai membuang sampah di sungai, karena ini bukan hanya tugas Kementerian Lingkungan, Sungai Ciliwung, Gerakan Sungai Ciliwung dan lainnya, tapi tugas kita semua sebagai masyarakat untuk sadar tetap menjaga lingkungan kita. Oke, terima kasih kepada para mitra ya, PT Indonesia Power, PT Indofood ya, kemudian ada Pamjaya, kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian dari PUPR, Kementerian PUPR, kemudian ada PDPAL ya, dan juga ada dari Palija ya. Tidak lupa startup company. Jadi TOS ini juga ada startup company-nya. Namanya kamsuara.com. Seperti itu. Oke, kita sudah 3 menit lagi. Kita istirahat, rehat dulu sejenak selama 3 menit sambil mempersiapkan. Oke, semuanya. Kalau bisa semuanya begini semua tangannya. Ya, kita sebut salam TOS GCB ya. 1, 2, 3. Salam TOS GCB. Bye-bye.